Gawat, Cina loloskan regulasi tembak kapal negara lain di Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah perairan yang diklaim Cina, seperti Laut Cina Selatan, berpotensi kian panas. Negeri tirai bambu tersebut baru saja meloloskan regulasi baru yang pada intinya memperbolehkan kapal Coast Guard-nya untuk memeriksa dan menembak kapal negara lain jika mengancam wilayah perairan Cina. Cina sebagaimana diketahui telah mengklaim sejumlah wilayah perairan di kawasan Pasifik sebagai miliknya. Selain Laut Cina Timur, juga Laut Cina Selatan yang mereka sebut sebagai Nine Dash Line. Dengan regulasi yang baru, Coast Guard Cina jadi memiliki wewenang untuk menembak kapal yang mereka anggap pelanggar di kedua wilayah perairan tersebut. Kapal Coast Guard diperbolehkan menggunakan cara apapun untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari negara lain, bunyi petikan regulasi baru itu, dikutip dari Al Jazeera Sabtu 23 Januari 2021. Regulasi yang disahkan oleh Parlemen Cina pada Jumat kemarin itu juga mengatur senjata apa saja yang bisa digunakan. Apabila mengacu pada isinya, Cina nyaris tidak memberi batasan. Senjata yang ditembakkan dari kapal ataupun udara, baik portable ataupun tidak, boleh digunakan. Lebih lanjut, regulasi itu juga memperbolehkan kapal Coast Guard Cina untuk menghancurkan struktur yang dibangun oleh negara lain. Jadi, jika ada struktur bangunan negara lain di Laut Cina Selatan, kapal Coast Guard boleh memeriksa dan kemudian menghancurkannya. Untuk hal yang lebih bersifat pencegahan, regulasi baru memperbolehkan kapal Coast Guard Cina untuk membuat batas wilayah sementara. Hal itu untuk memastikan tidak ada yang menerobos masuk ke wilayah perairan yang diklaim Cina. Regulasi ini masih sesuai dengan hukum yang berlaku internasional. Regulasi ini masih sesuai dengan hukum yang berlaku internasional, klaim juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying. Chunying berkata, regulasi itu penting untuk menjaga kedaulatan, keamanan, serta hak maritim Cina. Hingga berita ini ditulis belum ada respon dari negara-negara lain yang bersengketa atau bermasalah dengan Cina. Amerika diprediksi yang akan terpicu akar regulasi baru ini. Mereka bersekutu dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Jepang untuk memastikan perairan di kawasan Indo-Pasifik bersifat terbuka dan bebas. Analis diplomasi maritim dan pendiri lembaga think tank Archipel, Christian Lemaire, menganggap regulasi baru tersebut sengaja dibuat untuk menyasar Amerika serta kebijakan navigasi bebas di Laut Cina Selatan. Armada Coast Guard Cina sudah melakukan banyak kerja berat, aksi koersif di wilayah perairan yang mereka klaim. Hal ini membuat regulasi baru tersebut menarik dipelajari, ujarnya. Sebagai catatan, Mahkamah Internasional di Den Haag telah menganulir klaim Cina soal Laut Cina Selatan dan Nine Dash Line. Sementara kekuatan utama Barat termasuk Amerika Serikat menolak untuk mengakui kedaulatan tersebut. Namun untuk memperkuat klaimnya, Beijing telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau, baik yang dibuat secara alami maupun buatan di daerah tersebut. Sebagian besar proyek reklamasi tanah Laut Cina Selatan di Beijing selesai pada tahun 2017. Dilansir dari express.co.uk pada Sabtu 23 Januari 2021. Menurut dokumen yang dilihat oleh Radio Free Asia, pekerjaan telah berlanjut di Pulau Wudi selama beberapa tahun terakhir.
Penilaian dampak lingkungan Februari 2019 mengungkapkan bahwa pihak berwenang Cina merencanakan program kerja besar di sisi utara pulau. Ini termasuk membangun tembok laut senilai 337 meter dan dermaga pasir sepanjang 55 meter. Citra satelit yang dilihat oleh RFA juga menunjukkan bahwa Cina melanjutkan pekerjaan di Pulau Wudi pada tahun 2020 dengan proyek pembangunan dan pengerukan besar di awal tahun. Mulai Juni dan seterusnya, mereka mereklamasi sekitar 30.000 meter persegi tanah segar untuk memperbesar ukuran pulau. Pulau Wudi berfungsi sebagai pangkalan utama Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Menurut RFA, kemungkinan akan terus diperluas tahun ini. Dengan kontrak telah ditandatangani dengan Design Institute Company Limited dan CCCC Water Transport Planning untuk menyelesaikan pekerjaan baru. Sejak awal kehadiran militernya di Pulau Wudi, Cina membangun pelabuhan baru dan secara signifikan memperbesar ukuran pelabuhan yang sudah ada. Amerika Serikat dan kekuatan barat lainnya telah mengirimkan kapal perang dalam patroli kebebasan navigasi melalui Laut Cina Selatan untuk menunjukkan penolakan mereka atas klaim kedaulatan Beijing. Pada Desember lalu, John Ratcliffe, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, menulis artikel pedas yang menggambarkan Cina sebagai ancaman terbesar bagi Amerika saat ini dan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia sejak Perang Dunia Kedua. Menulis di Wall Street Journal, dia berkata, intelijennya jelas, Beijing bermaksud untuk mendominasi Amerika Serikat dan seluruh planet ini secara ekonomi, militer, dan teknologi. Ratcliffe juga menuduh Cina telah melakukan pengujian manusia terhadap pasukannya dengan harapan menciptakan tentara dengan kemampuan yang ditingkatkan secara biologis. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuduh Beijing menggunakan praktik yang kasar. Berbicara kepada New York Times, dia berkata, strategi Cina terbaik menurut saya adalah strategi yang membuat semua orang atau setidaknya yang dulu menjadi sekutu kita pada halaman yang sama. Ini akan menjadi prioritas utama bagi saya di minggu-minggu pembukaan kepresidenan saya untuk mencoba membuat kita kembali ke halaman yang sama dengan sekutu kita. Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi kepada seorang tokoh Cina yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Muslim Uyghur di bagian barat negara itu. Lebih dari 1 juta orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya dilaporkan ditahan di kamp pendidikan ulang di wilayah tersebut.